Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Mukhtarul Hadis halaman 98 ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il ulama wal syuhada Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sing turu ku kan niku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalu ahlil jannah amalul jannati, utawi amal kang dadekno mlebu swarga. Amalan yang membuat orang masuk surga iku asidku teman. Jadi kata kunci untuk masuk surga itu jujur. Satu-satunya kata kunci selamat dunia akhirat adalah jujur. Wa idza sadaqa nalikane jujur sopal abdu kawula, barra mongko gawe bagus sapa abad. Orang ini kalau jujur otomatis dia perbuatannya baik. Wa idza barra lan nalikane bagus sapa man, ya amanah mongko iman sapa man. Karena iman itu kan harus diimbangi dengan perbuatan yang baik. Orang berbuat baik itu dimulai dari jujur. Wa idza amana lan nalikani iman sapa man, dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Jadi urutannya orang harus jujur. Kalau dia jujur maka dia akan melakukan yang baik. Jujur membuat dia tidak curang, tidak bohong, tidak nipu, sehingga pekerjaannya itu benar. Lah benar, hidup dengan benar itu adalah bagian dari iman. Iman itu akan membawa dia masuk ke surga. Wa amalun nari utawi amali ahli neraka iku al-kizbu goroh. Bohong itu pekerjaan ahli neraka. Wa idza kadzaba nalikani goroh sopal abdu kawula, fajaro mongko lacut sapa abad. Dimulai dari bohong. Kalau orang ini sudah bohong, ucapannya bohong, pengakuannya bohong, ini akan membuat hidupnya penuh bohong. Orang yang hidupnya bohong, pekerjaannya pun jadi bohong, tidak benar, pura-pura, palsu, ya. Wa idza fajara nalikani lacut sapa wong, yo kafaro mongko kufur sapa wong. Siapa orang pembohong maka pekerjaannya jahat. Jahat itu membawa ke kekafiran. Wa idza kafarona nalikani kufur sapa abad, dakhala mongko mlebu sapa abad annaro ing neraka. Jadi urut-urutannya begitu. Siapa orang yang jujur maka pekerjaannya baik.
Karena tidak ada yang disembunyikan ya. Pekerjaannya ikhlas, bagus. Dari situ dia iman dia masuk surga. Sebaliknya bohong itu membawa durhaka. Orang yang bohong pasti ada kemauan jahat. Bohong ini pasti menutupi sesuatu yang jelek. Semakin bohong, semakin bohong. Orang yang sudah ketagihan bohong itu menjadi kebiasaan. Nah itulah kebiasaan yang membuat dia akan otomatis terseret ke neraka. Makanya dijaga, dihati-hati ya. Hidup sekali jangan sampai jadi pembohong. Orang boleh salah tapi tidak boleh bohong ya. Salah ngaku salah. Jangan sudah salah ditambah dengan bohong. Nah, itu jelek. Jadi usahakan kita ini jangan berbuat salah. Kalau harus berbuat salah ya mengaku, bertaubat, mohon maaf ya. Jangan sudah salah ditambah dengan bohong. Nah, ini menjadi jahat di situ. Rawahu Ahmad an Ibnu Umar. Selanjutnya alaika bitaqwallah. Alaika netepono sira hendaknya kamu berpegang teguh bitaqwallahi kelawan takwa marang Allah. Hidup ini diperintah oleh Kanjeng Nabi, alaika bitaqwallah. Pegang teguh rasa takut kepada Allah. Taqwallah itu takut kepada Allah. Baik sendiri ataupun ada orang, ataupun sepi, ada orang, tidak ada orang, harus kita yakin kita ini sedang dilihat oleh Gusti Allah. Hati-hati ya. Jangan sembrono. Walaupun di tempat gelap berduaan, sepi, jangan sembrono. Kita tetap dilihat oleh Gusti Allah ya. Dimanapun berbuat dosa Allah melihat. Makanya Nabi memesankan pegang teguh taqwallah. Kalaupun tidak dilihat orang, tetaplah yakin kita ini dilihat oleh Gusti Allah. Fa innaha sutuni taqwallah iku jima'u kulli khairin, kumpulane saben-saben kebagusan. Semua kebaikan hidup itu akan berkumpul apabila orang mempunyai jiwa taqwallah. Ini satu-satunya cara menyelamatkan hidup. Kebaikan hidup kita ditentukan oleh seberapa jauh kita takwa kepada Gusti Allah. Artinya takut ya. Takwa itu ya takut itu. Takut melaksanakan larangan Allah. Takut kalau kita melanggar apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Wa alaika lan netepono sira bil jihadi kelawan jihad. Hendaknya kamu terus berjuang. Jihad tidak harus selalu pakai senjata ya. Hari ini jihad ekonomi, jihad kesehatan, jihad keilmuan ya. Hendaknya semua orang Islam mempunyai sifat semangat jihad. Jihad berjuang ya. Fa innahu suduni jihad iku rahbaniyatul muslimina, amalan
pendetane wong muslimin. Maksudnya ruhbaniyah itu tirakat. Kalau zaman dahulu orang-orang Nasrani itu ada istilahnya rahib. Rahib itu pendeta, orang yang tirakat khusus untuk menyembah Tuhan, namanya rahib. Nah, dalam Islam tirakatnya itu ya jihad itu ya. Jadi kalau kamu mau beribadah dengan apa itu maksimal, lakukanlah jihad. Jihad bukan berarti perang ya. Jihad ini tidak selalu berarti perang. Jihad ini perbuatan, usaha sungguh-sungguh untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi jihad di bidang pendidikan, jihad di bidang ekonomi. Kayak kita di pondok ini jihad kepingin meminterkan, mendidik ya. Dengan susah payah kita lakukan ini dengan tujuan jihad fi sabilillah. Ya, kita berjuangnya ya ngaji, belajar, ini jihad juga. Karena dengan ilmu agama Islam ini akan tetap maju. Kalau tidak ada orang ngaji, Islam ini akan lumpuh. Makanya mencari ilmu ini bagian dari jihad fisabilillah. Wa alaika lan tepono sira bidzikrillahi kelawan zikir maring Allah. Hendaknya kamu selalu berzikir. Wa tilawati kitabillahi lan moco kitabe Allah. Setiap hari dalam diam, dalam kesempatan perbanyaklah zikir. Baik itu ucapan la ilaha illallah atau subhanallah atau hasbunallah. Basahi mulut kita dengan zikir ya. Apalagi hari ini situasi pandemi ini ya. Kita tidak banyak keluar rumah. Hendaknya semuanya berusaha diem, tidak ngeluyur, perbanyak zikir pada Gusti Allah. Selanjutnya memperbanyak baca Quran. Setiap hari usahakan jangan lepas dari bacaan Al-Quran, walaupun sedikit. Syukur kalau bisa ditarget, umpamanya 1 halaman, 2 halaman. Kalau yang tahfidz ya 2 juz, 3 juz. Setiap hari dengarkan bacaan Al-Quran ya. Ini sangat berfaedah ya. Di samping pahalanya besar, baca Quran itu juga membuat orang tidak mudah pikun. Orang yang setiap hari baca Quran sambil dibaca, dilihat, itu ada efek menguatkan daya ingat, sehingga tidak gampang pikun. Makanya apalagi santri ya, usahakan setiap hari baca Quran. Walaupun sudah hafal, sambil baca lebih bagus ya. Fa innahu sedune mengkono zikrullah iku nurun dadi cahaya laka maring sira fil ardi ing dalam bumi. Itu akan membuat cahaya hidupmu. Artinya cahaya di bumi, hidupmu akan tertata, hidupnya akan baik ya, tidak tersesat. Wa dzikrun lan dadi sebutan laka kedue sira fis samai ing dalam langit. Kalau kamu berzikir, kamu disebut malaikat yang ada di langit.
wa apa nih? Wa akhiran. Nggih. Wa akhzin. Ya. Wa akhzin lan ngrekso sira. Jagalah ya. Lisanaka ing lesan sira. Jaga mulut, jangan banyak bicara. Illa min khairin angin saking kebagusan. Kalau tidak penting, kalau tidak perlu, kurangi bicara. Membuang-buang energi. Selama tidak penting, tidak perlu kita teriak-teriak atau apalagi lah. Banyak bicara itu sebaiknya dicegah. Cegahlah lisanmu, jangan bicara kecuali yang baik. Fa innaka sudini sira bidzalika kelawan mengkuno hiznul lisan, dengan cara kamu menjaga lisan, taglibu ngalahaken sira, ngalahaken asyaitona ing setan. Kamu bisa mengalahkan setan. Jadi setan ini paling gampang masuknya ini dari ucapan. Orang menjadi bertengkar, bermusuhan gara-gara lisan. Makanya sebisa-bisanya kendalikan lisan. Jangan berbicara sesuatu yang tidak penting, apalagi menyakiti orang lain. Daripada menyakiti orang, daripada menggunjing, lebih baik kita berzikir. Lebih baik kita buat untuk membaca Al-Quran. Jadi ini supaya dihemat bicara. Jangan terlalu banyak ngobrol, terutama di malam hari. Rasulullah SAW tidak menyukai orang ngobrol setelah isya. Jadi kalau sudah sholat isya, itu hanya boleh ngaji atau tidur. Jangan bikin jagongan, jangan bikin ngobrol malam hari. Itu hukumnya makruh ya. Ada hadisnya. Malam hari usahakan segera tidur ya. Penyebab pemborosan waktu itu ngobrol di waktu malam hari. Makanya semua keamanan saya minta habis isya, setelah jam belajar, lampu-lampu semua matikan ya. Semuanya tidur wis. Pagi supaya bangun, pagi supaya nggak ngantuk iku. Tulen iku ngantuk iku. Iku ngantuk ya. Iku ngantuk iku lho. Karena malam tidak tidur iku tulen ngantuk iku. Semproten. Malam tidak tidur, pagi ngantuk ya. Makanya kuncinya malam hari segera tidur. Ngaji isu juga ngantuk gitu. Oh, buri pojok itu. Jangan ngantuk. Usahakan pagi mandi. Kalau nggak mandi ya wudu. Bangun. Ndase diangkat. Ndase jadi iku. Kukan turu ae. Malam hari usahakan tidur. Pagi biar tidak tiluan. Kompuri kok, bukan turu kok.
Kuncinya pokoknya malam ini segera tidur supaya pagi begini kamu sehat. Kalau malam melek, pagi mesti ngantuk. Akibatnya nggak ngaji, nggak sekolah ya. Ini berbahaya. Rawahu Abu Ya'la an Abi Sa'id. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bihusnil khuluq. Alaika netepono sira alaika netepono sira bihusnil khuluqi kelawan bagusi akhlak. Hendaknya kita ini selalu menjaga akhlak, menjaga kelakuan, apalagi sebagai santri ya. Jaga kelakuan kita. Kita ini diamati oleh tetangga. Kalau kamu malam hari teriak-teriak, tetanggamu pasti terusik. Atau kalau kamu keluar malam, tetanggamu pasti merasa tidak nyaman. Jaga lingkungan, jaga akhlak, jangan mengganggu orang lain. Wa tulis sumti, lan dawane meneng. Nabi memerintahkan hendaknya kamu jadi pendiam. Kalau tidak perlu dim. Yes. Fawalladhi, demi zat nafsi kang utai awak ingsun iku biyadihi ing dalam kekuasaane alladzi mata jammala ora gawe kebagusan sopo al khalaiku piro-piro makhluk bimisliha kelawan padane mengkono husnul khuluq. Jadi itu perhiasan yang terbaik, diem dan husnul khuluq ya. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi Kanjeng Nabi mengingatkan ya, pesan. Ini pesan 1400 tahun yang lalu. Hari ini masih relevan. Hari ini masih penting ya. Kita ini pasti senang kalau ada orang akhlaknya bagus, orang nyanyil, tidak uraan ya. Sejak dulu Nabi sudah pesan seperti itu. Jaga kelakuanmu dan lebih banyak diam. Rawahu Abu Ya'la an Anas. Selanjutnya Nabi bersabda, alaiki bijummalid du'a wa jawamihi. Alaiki netepono sira wadon. Hadis ini diucapkan kepada Sayyidah Aisyah. Makanya dikatakan alaiki. Hendaknya engkau selalu, alaiki ini perintah, hendaknya engkau selalu menetapi bijummalid doa kelawan gemblengane doa. Gemblengan itu artinya puncak atau kumpulan dari doa. Kalau bahasa Jawanya doa sapu jagat. Hendaknya kamu baca doa ini. Ini doa yang komplit ya. Jumalid doa. Doa yang mengumpulkan macam-macam. Doa yang bisa mewakili doa yang lain. Karena doa ini ribuan jumlahnya. Kalau kamu mau ringkes, baca doa ini ya. Ini sama dengan kemarin yang disebut dalam kitab Bidayah. Wa jawamihi lan pira-pira kumpulane doa. Ini doa yang mengumpulkan semuanya. Kuli ngucapo sira wadon, Allahumma inni as'aluka. Allahumma do Allah,
Ini sedene kula iku as'alu nyuwun ingsun ka ing panjenengan minal khairi saking kebagusan kullihi sekabehane khair ajilihi perkara kang gigi, maksudnya jangka pendek, cara makna Jawa gigi, aki-aki yang dalam tempo segera, maksudnya ajilihi tempo seketika, wa ajilihi dan tempo yang akan datang ya. Cara makna Jawa perkara kang gigi ajil pakai ain, wa ajili lan mende-mende, mene-mene. Artinya ya Allah saya minta diberi kebaikan baik jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Pokoknya yang baik sekarang, besok, sampai kapanpun ya. Marupani perkara alim tukang weruh ingsun minhu saking ma wamalan perkara lam aklam kang ora weruh sapa ingsun, baik yang saya tahu atau saya belum tahu, pokoknya berilah saya kebaikan. Wa as'aluka lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan al jannata ing swarga, wa malan perkara koroba kang marka kenapa mah ilaiha maring jannah min qaulin saking pengucap au amalin utawa amal. Wa a'udzu lan nyuwun kabawreksa ingsun bika kelawan panjenengan minan nari saking neraka, wa malan perkara koroba kang marka kenapa mah ilaiha maring mengkunun nar min qaulin nyatane saking pengucap au amalin utawa amal. Wa as'aluka lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan mimma sanging perkara sa'ala kang nyuwun ka ing panjenengan bi kelan masinten Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu lan nyuwun kabawreksa ingsun bika kelan panjenengan mimma sanging perkara ta'awadza kang nyuwun kabawreksa minhu sanging ma sapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maute perkara qadaita kang wis mesti panjenengan limaring kula min qadain saking pesten faj'al mugi ndadekaken tuan akibatahu ing pungkasane ma rusdan ing bener ya. Jadi ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Hendaknya doa ini diusahakan dibaca. Kemarin dalam kitab Bidayatul Hidayah ini juga disebut oleh Imam Ghazali sebagai salah satu doa yang dibaca ketika waktu pagi. Jadi doa ini tidak terlalu panjang. Ini doa sederhana tapi komplit. Isinya minta semua kebaikan dan minta dijauhkan dari semua kejelekan. Minta masuk ke surga, minta jauh dari neraka. Minta diberi apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, dan minta dijauhkan dari apa yang Kanjeng Nabi minta dijauhkan. Makanya ini supaya dibaca bareng-bareng. Sing banter. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
wa a'udzubika mimma ta'awwadha minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita li min qada'in faj'al aqibatahu rusda. Nah, ini supaya dihafalkan ini. Semuanya supaya dicatat ya. Ini doa pendek tapi ini penting. Ini mencakup semua kebaikan. Ini bisa disebut dengan doa sapu jagat ya. Doa jami', doa yang mengumpulkan semua kebaikan ya. Makanya ini supaya dicatat, ditulis. Hendaknya ini dibaca setiap hari, minimal setiap pagi ya. Ngaji ini dipraktekkan ya. Pumpung eling ngaji ditulis, dicatat. Muga-muga jadi ilmu sing manfaat. Amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.